Saya mau bunuh diri, namun istri saya menguatkan saya. Saya mempersilahkan istri untuk berpisah dengan saya karena saya merasa pada saat itu saya tidak yakin kalau mampu menghidupi anak dan istri saya. Suami bilang, kamu harus ninggalin saya tidak bisa menjamin kehidupanmu. Setelah anak kita lahir, saya tidak bisa menjamin kehidupan kalian. Saat ini yang jelasnya saya tidak bisa bekerja. Saya hanya duduk diam saja di rumah. Saya berusaha mencari kesembuhan di luar Allah. Saya siap menukar apapun itu supaya saya bisa sembuh, saya kembali sehat, saya bisa bebas dalam hidup ini. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku. Perkenalkan, nama saya Linda Maria Samaonai. Usia saya 30 tahun. Saya adalah istri dari Bapak Brian Prestian Wijaya, penyandang disabilitas tunanetra. Berawal dari tahun 2015, suami saya itu mengalami kecelakaan. Posisinya waktu itu kita masih di Jogja, mengalami kecelakaan dan harus operasi 2 kali. Operasi 2 kali itu juga hasilnya tidak membuahkan hasil yang baik. Dari situ saya secara pribadi, keluarga juga, orang tua juga mengalami sampai kita nggak ada pengharapan. Kami pada saat itu benar-benar hancur, apalagi pada saat itu juga orang tua kami sebagai mama, pada saat itu mama benar-benar sampai mengatakan seperti ini sama dokternya, dokter, saya siap mendonorkan mata saya untuk anak saya. Tapi pada saat itu dokternya bilang, ini tidak bisa karena yang lepas itu adalah retina. Kalau kornea itu masih bisa didonorkan, tetapi kalau retina tidak bisa. Pada saat itu mama nangis, terus kalau seperti ini kasihan anak saya tidak bisa melihat. Nggak apa-apa dokter, saya matanya sebelah, anak saya sebelah, jadi kami masih bisa melihat satu-satu. Saya mau memberikan mata saya satu kepada anak saya. Itu adalah perjuangan orang tua kami pada saat itu. Dan saya juga sebagai istri, posisi saat itu saya sedang hamil usia 5 bulan. Kondisi saya down, tapi untungnya pada saat itu kandungan saya tidak bermasalah. Hanya pikiran saya yang kacau, tapi kondisi saya tidak down, tidak sempat saya masuk rumah sakit. Kami pulang dari Jakarta setelah operasi itu, kami kembali ke Kediri. Kami kembali ke Kediri menjalani kehidupan seperti biasanya. Pada saat itu suami sangat tertekan sekali, emosionalnya tidak stabil, marah, mulai kondisi emosionalnya benar-benar tidak bisa dikontrol. Sampai ngomong hal sekecil apapun itu mesti jawabannya ketus. Tapi saya cukup maklum sih. Maklum memang kondisi orang yang masih sehat ya. Sehat, normal, bekerja keras, tahu-tahu harus mengalami hal itu kan memang bukan hal yang mudah. Saya hanya bilang sabar aja, memang ini adalah kehendaknya Tuhan. Suami saya bantah, kehendak Tuhan seperti apa? Jadi saya sebagai istri pun bukan hanya sebatas itu yang saya alami. Kadang kami pertengkaran yang luar biasa itu terjadi, sering kami alami. Sampai juga suami bilang, kamu harus ninggalin saya tidak bisa menjamin kehidupanmu. Setelah anak kita lahir, saya tidak bisa menjamin kehidupan kalian. Saat ini yang jelasnya saya tidak bisa bekerja. Saya hanya duduk diam saja di rumah. Saya bilang, saya tidak mau. Gini, secara pribadi saat itu memang kalau saya tidak hamil kondisinya, mungkin memang saat itu saya mau meninggalkan suami. Tapi yang saya lihat,
Saya tidak mau karena kondisi saya juga sedang hamil dan saya juga tidak tega untuk meninggalkan suami pada saat itu. Saya kasihan karena kita posisinya kan ya sedang sayang-sayangan, masa suami saya tinggal dengan kondisi seperti itu, saya tidak tega pada saat itu. Akhirnya oke, kalau kamu memang masih bertahan sama saya, tapi saya tidak bisa menjanjikan kehidupan sama kamu. Saat ini saya belum bisa berbuat nafsu. Waktu itu suami saya belum bekerja sama sekali. Saya juga tidak bekerja karena kondisi hamil. Akhirnya pada saat tahun 2016 awal itu suami mau buka usaha roti, bikin roti pada saat itu. Pada saat itu saya juga mendampingi, saya sampai les di Bogasari untuk bikin roti, praktek. Akhirnya kami buka usaha di rumah, ada beberapa orang yang bantu. Pada akhirnya juga itu belum rezeki kita di situ, belum berkat kita di situ. Akhirnya harus kita tutup karena memang pada saat itu memakan banyak tenaga ya, jadi suami juga hanya bisa produksi di rumah, sedangkan untuk mengirim itu kan harus membutuhkan orang. Pada saat itu kami harus tutup, suami juga mulai mengalami frustasi juga yang luar biasa sampai menyerah, bilang pengen bunuh diri. Saya bilang yo jangan, sampai juga mengajak saya untuk mencari kesembuhan lain, mencari gereja setan. Saya bilang, saya tetap memberikan dia support. Saya bilang seperti ini sama suami. Kalau kamu menuntut seperti ini sama Tuhan, menuntut banyak sama Tuhan, kamu sendiri apa yang sudah kamu berikan kepada Tuhan? Saya bertanya seperti itu. Suami bilang, kamu tidak tahu melihat pelayanan saya waktu kita masih di Jogja. Saya pelayanan di mana-mana, di gereja-gereja. Saya itu pelayanan. Ya hanya sebatas pelayanan aja, semua orang itu bisa untuk melayani. Jadi sampai terjadi cekcok, masalah, perdebatan hidup kami pada saat itu. Saya sebagai istri itu sampai putus asa juga untuk memberikan support kepada suami saya. Saya berusaha mencari kesembuhan di luar Allah. Saya siap menukar apapun itu supaya saya bisa sembuh, saya kembali sehat, saya bisa bebas dalam hidup ini. Saat itu saya mencari gereja setan dan mencari Lucifer, sosok Lucifer. Saya dan istri berangkat untuk mencari hal itu. Namun Tuhan tetaplah luar biasa. Ketika kita menjauh dari Dia, Tuhan itu mendekap kita. Meskipun kita sudah kecewa dan kita sakit hati, namun Tuhan tetap merangkul kita. Itulah yang saya alami. Sehingga pada saat saya berada di gereja tersebut, ternyata yang saya temukan adalah kekosongan dan kosong. Saya bersyukur saat itu saya baru bertemu dengan jemaat yang stay di situ dan penjaga gerejanya, sehingga saya tidak sampai masuk ke ibadahnya. Karena pada saat saya diskusi dengan jemaat dan penjaga gereja itu, ternyata saya tidak menemukan apa yang saya cari di situ. Akhirnya kami pulang memohon ampun, dan kami mau untuk diproses menuju jalan yang sudah ditetapkan. Akhirnya saya bilang sama suami, oke, saat ini tak turuti maumu. Kalau memang kamu mau mencari kesembuhan di tempat lain, oke. Tapi ingat, tidak ada keselamatan yang sejati selain daripada Tuhan. Saya bilang gitu. Karena pada saat itu saya khawatir sekali, saya takut. Kalau nanti Tuhan itu
marah besar, istilahnya kayak menurunkan nanti kalau Tuhan itu mengazab kita, kalau kita berpaling dari Dia. Akhirnya suami bilang, gak apa-apa, nanti saya sudah mempertimbangkan, sudah mengambil resiko itu. Pada akhirnya memang kami berangkat. Setelah kami berangkat pun ya tidak mendapatkan hasil yang baik. Akhirnya kami kembali pulang. Kami akhirnya berkomitmen malamnya kami berdoa. Kita berdoa. Sekarang kita mohon ampun sama Tuhan dan kita harus janji tidak boleh lagi marah-marahan sama Tuhan. Tidak boleh lagi kecewa sama Tuhan. Oke, akhirnya kami berdoa. Kami mulai pada hari itu juga pada malam hari itu kami berjanji dan kami bertobat minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kami sudah meragukan kebaikan dan kesetiaan-Mu. Sekalipun pada saat itu kondisi kami sedang tidak baik-baik, apalagi kami punya anak ya. Setelah anak kami lahir pun itu banyak kebutuhan yang kami penuhin, dari kebutuhan anak, susu, semua perlengkapan. Kondisi kita tidak bekerja. Itu membuat suami saya memang benar-benar mau bunuh diri karena memang sebagai bapak itu memang tidak sanggup untuk memikul kehidupan ini. Setelah kami berdoa dan berserah kepada Tuhan, pada saat itu kami bilang, Tuhan, kami saat ini berserah kepadamu, benar-benar menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Apapun yang Engkau inginkan, apapun yang Tuhan mau, kami ngikut saja. Pada akhirnya itu tahun 2019 awal, Tuhan benar-benar membuka jalan bagi kami, khususnya untuk suami saya. Tuhan membuka jalan, suami saya memulai usaha dari produksi consumer good, itu seperti kebutuhan rumah tangga. Dari situ suami saya memulai, dan setelah saya melihat itu suami saya ada perkembangan, mulai semangat, karena memang orangnya pekerja keras ya. Jadi kalau orang itu udah terbiasa bekerja keras dan dia bertahun-tahun itu tidak melakukan apa-apa, memang stres, memang mengalami frustasi. Pada saat itu suami saya mulai bangkit lagi, mulai bangkit semangat, mulai ada pengharapan. Akhirnya setelah kita menekuni usaha ini, suami saya untuk berpikir ini harus dikembangkan. Ini harus dikembangkan. Akhirnya kami mulai membuat surat izin edar kami. Kami harus membuat surat izin edar kami supaya produk kami ini bisa masuk ke pasaran. Jadi kita tidak hanya melayani orang-orang yang rumahan saja, tetapi kita bisa masuk ke pasarannya lebih luas. Seperti itu. Akhirnya kami membuat surat izin. Itu juga suami yang mengarahkan saya. Sebenarnya saya juga memang tidak mengerti apa-apa tentang bisnis karena saya bukan basicnya di bisnis. Akhirnya suami saya itu mengarahkan, dan itu saya yang kesana kemari wirawiri, tapi tetap didampingan sama suami. Jadi kalau misalnya saya tidak bisa ngomong, saya ada kebingungan, suami saya yang maju. Akhirnya semuanya setelah kami urus, tetap Tuhan juga tidak tinggal diam, Tuhan buka jalan, izin edar kita sudah keluar tahun kemarin, akhir tahun kemarin, tahun 2022 itu izin kita sudah keluar. Dan tahun ini kita sudah bisa memasukkan produk kita di pasaran. Dan suami saya juga puji Tuhan dengan kondisi dia seperti itu, ada juga mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah kota, dari Pak Wali, dan produk kami juga itu saya melihat hasilnya itu benar-benar saya puas. Saya sebagai istri itu ada kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan tersendiri karena saya sebagai wanita itu saya menginginkan suami yang normal, suami yang sehat, suami yang bisa melindungi kami. Tetapi dengan pencapaian dia, saya setelah pencapaian dia itu saya ada kebanggaan.
saya bangga, saya merasa saya tidak sia-sia untuk mendampingi suami saya. Dan itu juga perjalanannya tidak mudah. Kalau mungkin saya ceritakan dari rinci itu mungkin memakan banyak waktu. Dan itu juga kami sangat bersyukur, itu semuanya tentu campur tangan Tuhan. Tuhan itu benar-benar baik, luar biasa. Dan kami juga sekarang ini sudah dipercayakan, kami melayani di sebuah gereja. Suami saya rutin juga pelayanan di sana sebagai pemain musik, yaitu gitar. Dan saya juga dipercayakan melayani sebagai singer. Jadi kita ini memang kami udah janji sama Tuhan, dengan kondisi kami yang sangat terbatas ini, kondisi yang saya perempuan yang normal, tapi tenaga saya kan tidak bisa saya pakai semuanya untuk bekerja seperti laki-laki. Tetapi bisa kami ada di titik ini. Itu semuanya benar-benar Tuhan yang menolong kami. Kami juga pernah mengalami kami tidak bisa makan, tidak bisa tidak bisa hidup, tidak bisa membiayai anak. Itu ada rasa khawatir. Tetapi setelah suami saya mengalami sampai ada di titik ini, sampai ada di tahap ini, adalah suatu pertolongan Tuhan. Kami berjanji memang kami mau melayani Tuhan seumur hidup kami. Kami benar-benar mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami ada pun sampai saat ini itu semuanya karena Tuhan. Kami akan sangat jahat sekali ketika kami lagi mau berpaling daripada Tuhan. Intinya di sini yang mau saya sampaikan adalah mungkin untuk ibu-ibu yang ada di luar sana. Seperti apa kondisi pasangan hidup kita. Mungkin suami yang kurang sempurna, atau istri juga yang kurang sempurna. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir tentang hidup. Tuhan yang tetap bertanggung jawab atas hidup kita. Saya juga sempat berpikir gini, Tuhan kenapa ya kok bisa ya engkau jodohkan saya sama suami. Ternyata ini, coba mungkin suami saya dijodohkan sama wanita lain. Mungkin dengan kondisi suami yang seperti ini tidak akan mungkin bisa bertahan. Tapi saya yang dengan kondisi saya seperti ini, badan saya juga yang gak terlalu besar, saya juga yang gak terlalu pintar, tapi begitu luar biasa saya mendampingi suami. Saya itu hampir jarang sekali, setahun itu jarang sekali saya mengalami sakit. Sakit itu saya sama suami sering ngomong, kok bisa ya Bun ya, kamu 1 tahun ini gak mengalami yang namanya kayak sakit atau masuk rumah sakit seperti itu. Oh iya, kok bisa ya? Kadang kita kok luar biasa sekali. Karena memang tenaga itu dipakai di saya. Tetapi untuk yang otaknya main itu, yang memikirkan semua itu tetap suami. Tetap suami, hanya saja di tenaga itu memang saya. Jadi saya juga memang dalam diri saya sudah janji, Tuhan, saya ini tidak punya kemampuan apa-apa untuk mendampingi suami saya, untuk membantu dia dalam produknya, dalam usahanya ini saya tidak bisa berbuat banyak. Tetapi saya janji semua tenaga saya, semua kekuatan saya bersedia untuk membantu dia. Jadi apapun untuk mengurus izin-izin itu susah sekali. Jadi kita ke sana, ke sini. Belum lagi itu salah, belum lagi kita harus revisi, memang itu semuanya saya. Jadi wirawiri ke sana kemari itu semua saya. Dan saya juga sudah janji tidak boleh mengeluh, saya tidak boleh menuntut lagi. Memang saat ini tidak mudah, tetapi semakin besar juga ujian yang kami terima, semakin besar juga ujian dari Tuhan yang kami terima. Maka besar juga hadiah yang kami terima pada akhirnya. Tidak mudah mengelola dan membangun usaha yang mulai dari nol. Karena orang yang normal saja belum tentu bisa mengerjakan, apalagi saya yang jalan saja dituntun sama istri saya, kan begitu. Itulah yang membuat saya selalu bersyukur. Meskipun tidak mudah, tapi jaminannya adalah ya dan amin, bahwa Tuhanku tidak meninggalkanku.
Dia ikut menyertaiku, dia memegang tanganku supaya aku kuat. Sehingga aku bisa mengerjakan apa yang dia percayakan kepada saya. Biarlah kisah hidup saya ini dan suami menjadi berkat untuk Bapak Ibu di luar sana, untuk orang-orang juga yang mungkin melihat video ini. Dan Tuhan itu tidak pernah salah untuk menempatkan kita dengan pasangan kita. Sekalipun kita ada kelemahan, ada kekurangan, tetapi jika kita bersyukur bersama-sama, jika kita bergandeng tangan di dalam Tuhan dan kita sepakat di dalam Tuhan, Tuhan pasti membukakan jalan bagi kita, Tuhan pasti membuka jalan bagi kita semuanya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku.